Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar akidah akhlak, yaitu pelajaran yang ke-9, akhlak tercela 1. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhlak tercela 1. Perhatikan gambar berikut. Ayu sangat terpukul dan putus asa setelah melihat hasil ujiannya nilainya jelek. Sebagai seorang muslimah yang baik, Aisyah temannya mendekati Ayu dan berkata, "Putus asa itu temannya setan. Belajarlah lebih giat lagi, insya Allah nanti kamu pasti berhasil." Setelah mendengar nasihat Aisyah, Ayu mulai bisa tersenyum dan berkata, "Baiklah, insya Allah aku tidak akan putus asa dan akan belajar lebih giat lagi." Dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah menyatakan bahwa umat Islam adalah khairu ummah. Artinya, sebaik-baik umat yang ada di muka bumi. Dengan demikian, jika kita sebagai seorang muslim dan memiliki keimanan yang teguh kepada Allah, berarti kita termasuk sebaik-baik umat. Sebutan khairu ummah akan terwujud jika seorang muslim dapat menjadi contoh orang lain, terutama dalam hal akhlak. Kita harus mampu menghindari akhlak-akhlak tercela, diantaranya pesimis, bergantung, dan putus asa. Jika kita memiliki akhlak tercela tersebut, membuat kita terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. A. Pesimis. Pesimis adalah perasaan tidak yakin bahwa dirinya dapat melakukan sesuatu. Jadi, dalam diri seseorang yang memiliki sifat pesimis, lalu ada keraguan-raguan dan merasa tidak yakin akan kemampuan dirinya sendiri. Orang yang memiliki sifat pesimis sulit untuk maju karena ia tidak berani menanggung risiko. Sebelum melakukan sesuatu, orang yang pesimis akan berpikir tentang kegagalan lebih dahulu. Perhatikan kisah berikut ini. Besok pagi akan ada perlombaan lari antar kelas dari kelas 5 sampai kelas 6 di sekolah. Rusdi termasuk salah satu siswa yang akan ikut perlombaan. Ia mewakili kelas 5. Sebenarnya Rusdi memiliki kemampuan dalam lomba lari. Sayangnya ia sering dihinggapi rasa pesimis. Setelah mengetahui lawannya yang ikut dalam perlombaan, Rusdi makin pesimis. Ia tidak yakin akan kemampuan dirinya dalam perlombaan tersebut. Ketika perlombaan berlangsung, Rusdi makin ragu-ragu. Karena sifat pesimisnya tersebut, akhirnya Rusdi dapat dikalahkan dengan mudah oleh anak kelas 6. Hal-hal yang dapat kita lakukan agar terhindar dari sifat pesimis adalah: yang pertama, banyak bergaul dengan orang lain, terutama orang-orang yang berprestasi. Yang kedua, menambah pengetahuan dengan cara belajar giat dan banyak membaca buku. Yang ketiga, mengingat bahwa Allah menyukai hamba-hambanya yang optimis, sebaliknya membenci hamba-hambanya yang pesimis. Yang keempat, menanamkan dalam diri sendiri bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan yang kelima, mengingat kerugian yang ditimbulkan dari sifat pesimis. B. Bergantung. Akhlak tercela lainnya yang juga harus kita hindari adalah bergantung. Bergantung berarti tidak mandiri. Orang yang tidak mandiri senantiasa bergantung kepada orang lain. Misalnya, orang yang malas akan bergantung pada buku catatan saat ulangan. Orang yang tidak mau berusaha akhirnya bergantung kepada orang lain dengan menjadi peminta-minta. Orang yang terbiasa bergantung kepada orang lain akan dihinggapi rasa malas. Hal ini terjadi karena dirinya merasa bahwa tanpa berusaha pun akan tetap mendapatkan apa yang diperlukannya. Sepanjang hidupnya, ia akan menggantungkan diri kepada orang lain. Orang yang memiliki sifat bergantung biasanya berasal dari keluarga yang mampu. Sebagai contoh,
Keluarga yang mempunyai banyak pembantu akan terbiasa bergantung kepada pembantu-pembantunya dalam mengurus rumah. Seseorang yang mempunyai banyak uang biasanya akan bergantung pada uang. Ia merasa bahwa semuanya dapat dibeli dengan uang. Seseorang yang memiliki keimanan kuat tidak akan bergantung pada semua itu. Ia hanya akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat bergantung akan membawa banyak kerugian pada diri sendiri. Di antara kerugian itu adalah akan menjadikan diri kita lemah karena tidak pernah berusaha, akan diremehkan orang lain karena kita dianggap tidak punya harga diri, dan dibenci Allah karena sifat bergantung sama dengan orang yang suka meminta-minta. Kita harus selalu mengingat bahwa tidak selamanya kita dapat bergantung kepada orang lain, bahkan kepada orang tua kita sendiri. Ada saatnya kita harus mengandalkan kemampuan diri sendiri. Bukankah nanti ketika di alam kubur kita pun akan sendirian dan hanya bergantung pada amal ketika hidup di dunia? C. Putus asa. Putus asa bisa diartikan patah semangat. Orang yang berputus asa tidak lagi memiliki semangat untuk berbuat sesuatu. Jika sudah parah, orang yang putus asa tidak lagi memiliki semangat untuk hidup. Menakutkan bukan? Untuk itu, jangan heran jika kita sering membaca atau melihat berita-berita di koran ataupun televisi, orang-orang yang menganiaya dirinya atau bunuh diri karena putus asa. Misalnya, karena banyak utang, tidak naik kelas, atau sakit tidak sembuh-sembuh. Itulah akibat terburuk yang ditimbulkan jika orang putus asa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sebuah riwayat bahwa orang yang mati karena bunuh diri diharamkan baginya surga meskipun semasa hidupnya banyak beribadah, suka beramal soleh, atau sering berperang di jalan Allah. Alangkah ruginya akibat yang timbul dari sifat putus asa. Selain kerugian di dunia, di akhirat pun azab Allah telah menanti. Sebagai orang beriman, kita dilarang memiliki sifat putus asa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Yusuf ayat 87 sebagai berikut: "Wala tai'asu mir rauhillah, innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun." Artinya, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak sepantasnya kita berputus asa dari rahmat Allah. Putus asa termasuk sifat orang-orang yang kafir. Bahkan seandainya kita melakukan kesalahan atau dosa sebesar apapun, kita tidak boleh putus asa. Allah tetap mau mengampuni kesalahan atau dosa itu selama kita mau bertobat. Dalam surah Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman sebagai berikut: "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Rahmat Allah sangat luas. Jika kita berputus asa, berarti kita ragu akan rahmat Allah yang diberikan kepada seluruh makhluknya. Kita tidak boleh berputus asa. Betapapun sulitnya masalah yang kita hadapi, pasti akan ada jalan keluarnya. Bukankah Allah memberikan rahmatnya kepada siapapun? Orang yang dihinggapi rasa putus asa akan merasa malas untuk melakukan apapun. Di hatinya tidak ada semangat lagi menghadapi kehidupan. Oleh karena itu, akan sangat berbahaya jika sampai orang yang putus asa kehilangan keimanannya kepada Allah. Selain itu, setan sangat senang menggoda orang yang sedang putus asa. Setan akan memanfaatkan orang yang putus asa dengan terus menggoda agar mengikuti bisikannya. Hasilnya, kita lihat banyak timbul kasus bunuh diri yang diakibatkan dari rasa putus asa. Mereka nekat melakukan bunuh diri karena terbujuk godaan setan. Orang yang bunuh diri, segala amal baiknya akan terhapus dan menjadi penghuni neraka selamanya. Rasa putus asa bisa timbul karena banyak sebab. Misalnya, nilai ulangan jelek, tidak naik kelas, tidak punya uang, atau dimarahi orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa apabila dihinggapi rasa putus asa.
Doa itu adalah sebagai berikut. Allahumma gfirli warhamni walhiqni birrafiqil a'la. Rawahu Tirmizi. Artinya, ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang terdahulu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Doa itu kita baca agar rasa putus asa yang melanda hati kita tidak menjadi berlarut-larut. Akhirnya dapat melupakan kita dari rahmat Allah. Adapun cara untuk menghindari rasa putus asa diantaranya melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, berdoa terus-menerus setiap hari setelah salat fardu maupun sunnah. Apabila rasa putus asa menghantui diri kamu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghilangkan rasa putus asa itu. Sampaikanlah doa itu dengan jujur tentang apa yang kamu alami. Allah pasti akan peduli dan mengabulkan doa yang kamu sampaikan. Berdoa untuk melepaskan diri dari situasi putus asa yang bukan kehendak Allah. Hal itu untuk memberdayakan kamu untuk menanggung perasaanmu sampai kamu mampu mempelajari semuanya. Yang kedua, berteman dengan orang yang baik, yakni tidak memiliki sifat putus asa. Isilah hari-harimu bersama orang-orang yang berpikir positif sehingga membuat kamu merasa diri sendiri lebih baik. Dan yang ketiga, selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberikan sesuatu kepada orang-orang yang membutuhkan bantuanmu. Mengulurkan tangan untuk membantu orang lain akan memberikan harapan untuk kamu. Hal itu akan memberikan kebahagiaan bagi dirimu bahwa Allah menggunakan kamu untuk sesuatu yang berarti bagi orang lain. Mahfuzat. Man hafara hufratan waqa'a fiha. Siapa yang menggali lubang, ia akan terperosok ke dalamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.